Halo, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel saya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkunjung di channel ini, selamat bergabung dan selamat menyaksikan video-video keseharian saya dan persahabatan saya dengan Tuhan. Hari ini saya mau tunjukkan sesuatu yang berbeda. Saya mau tunjukkan isi lemari saya. Nah, biasanya teman-teman kalau pas mampir ke rumah dan nggak sengaja lihat isi lemari saya, mereka kaget dan bertanya-tanya, wah, emangnya kenapa ya? Ada apa di lemari saya? So, langsung saja kita lihat ya, apa isi lemari pakaian saya. Saya buka ya. Tara! Ya. Jadi inilah lemari saya. Dari atas sampai bawah kita lihat perlahan-lahan. Bagian yang paling atas sebelah kanannya ini celana panjang, dan sebelah kirinya ini dress. Rak yang kedua ini isinya kosmetik dan skincare. Lalu rak yang ketiga di paling kanan itu pakaian-pakaian, t-shirt yang warna putih, kemudian yang di tengah itu yang warna hitam atau gelap, dan yang paling kiri ini atasan atau t-shirt yang warnanya macam-macam, full color. Ya, di bawah itu ada rok, saya suka rok midi, dan di sebelah kanan itu tempat handuk, tapi ini handuknya lagi dicuci. Saya cuma punya 4 handuk, 2 punya suami saya dan 2 lagi punya saya. Jadi bergantian, ada yang dipakai, ada yang dicuci. Terus di bagian bawah ini ada pasmina atau kain serbaguna, bisa dipakai buat penghangat atau buat alas sesuatu. Terus saya juga punya 1 apron untuk memasak. Ya, cuman itu aja. Oh ya, selain yang di sini ada juga yang saya gantung. Saya nggak kasih lihat lemari ya, karena digabung dengan pakaian suami saya. Saya punya jaket jeans, lalu jaket warna putih, jaket warna hijau army, lalu ada jaket warna dark blue, sama ada rompi hitam. Jadi saya suka sekali pakai jaket karena lebih mudah di mix and match dengan pakaian yang lain. Lalu saya juga punya blazer yang biasa saya pakai untuk pelayanan di gereja dan sebagainya. Untuk tas saya cuma punya 3 tas. Yang pertama warna hitam, ukurannya tidak besar dan tidak kecil, tapi cukup untuk semua barang-barang keperluan saya sehari-hari. Yang kedua itu agak kecil, mungil, kayak envelope gitu, dan warnanya coklat-coklat kulit begitu. Satu lagi ransel warna peach atau ivory yang biasa saya pakai untuk membawa laptop kalau saya harus berpergian. Dan inilah koleksi sepatu saya. Ada sepatu kets warna putih yang sering saya pakai kemana aja. Lalu ada satu lagi sepatu hitam semi formal, saya pakai ke gereja, saya pakai ke acara-acara yang sedikit formal. Satu lagi sepatu warna apa ya ini ya, warna soft dengan motif flamingo. Sekalipun udah agak kusam, tapi saya suka banget karena nyaman dipakai. Saya mau cerita sedikit ketika saya memulai gaya hidup minimalis. Itu tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu suami saya harus pindah rumah dinas atau rumah pastori. Rumah pastori itu rumah yang disediakan gereja untuk hamba-hamba Tuhan, karena suami saya adalah seorang hamba Tuhan salah satu gereja. Waktu saya pindah itu tentu barang-barang semua kan harus dipindahkan ke rumah yang baru ini. Saya masih ingat waktu itu ada seorang bapak atau tukang yang saya mintain bantuan untuk memindahkan barang-barang saya. Dan teman-teman tahu nggak apa komentar bapak itu waktu melihat pakaian-pakaian saya? Bapak itu bilang gini, "Bu, ini baju punya ibu semua atau dagangan sih, Bu?" Ya, waktu itu tuh baju saya tuh banyak banget. Saya kasih gambaran ya. Jadi di lemari saya yang lama, baju kan biasa kita tata ditumpuk begini. Nah, satu bagian atau satu rak begini biasa kan ditumpuk kanan sama kiri. Nah, baju-baju saya itu tinggi banget sampai atas. Biasanya tuh karena lemarinya itu agak dalam, bagian belakangnya itu masih bisa ditaruh barang. Nah, karena baju saya terlalu banyak, jadinya selain yang di depan 2 tumpuk ini, bagian belakangnya itu masih ada lagi 2 tumpuk tinggi-tinggi. Jadi satu rak atau satu bagian begitu bisa 4 tumpuk, 1, 2, 3, 4. Itu baru 1 loh. Nanti yang kedua juga gitu, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, yang keempat juga gitu. Jadi bayangin kalau ngambil baju tuh repotnya setengah mati. Kalau terburu-buru pasti berantakan, dan nata kembali itu butuh waktu yang lama. Jadi dulu saya kalau rapiin lemari itu bisa dari pagi
berhenti makan siang, sore itu belum selesai-selesai. Dan selalu selesai saya beres-beres, ngerapiin atau melipat atau membersihkan lemari, saya bangun tuh kepala saya kayak pusing dan gelap gitu, karena kan terlalu lama duduk. Jadi kalau diingat-ingat sekarang, saya mikir kenapa dulu saya juga bisa jalanin kehidupan seperti itu. Nah, bedanya sekarang, kalau saya mau merapikan lemari saya atau melipat pakaian-pakaian yang sudah tidak pada tempatnya gitu, saya cuma butuh waktu yang sangat sebentar. Percaya nggak, sambil nungguin suami mandi, karena kamar mandi di kamar kan cuma satu. Nah, kalau suami pas mandi dan saya lagi nunggu, daripada nganggur kan, saya rapiin, saya beresin, saya tumpuk, saya tata, saya lap semua itu. Dan begitu suami saya selesai, saya juga selesai membereskan lemari saya di rak 1, 2, 3, 4. Sebentar banget kan, kemudian baru saya mandi. Beda banget kan sama dulu tuh seharian dan kadang-kadang nggak selesai. Masih saya lanjutkan besoknya atau di hari yang lain. Jadi minimalis itu ternyata nggak gampang loh. Walaupun kesannya cuma sekedar menyortir, menyeleksi, menata, tapi ternyata sulit juga. Dan teman-teman kalau tertarik bisa mencari artikel-artikel yang bagus dan menarik di internet. Tapi hari ini saya mau bagikan tips minimalis ala Fonny Evelyn Jingga. Jadi ini tipsnya sudah saya ramu dan saya buat sesimpel dan sesederhana mungkin sehingga bisa langsung dipraktekkan. Menjadi minimalis bukan cuma soal pakaian, sepatu, dan tas ya, tapi semua barang yang kita miliki di rumah. Tapi hari ini saya fokus ke pakaian, karena memang untuk menjadi minimalis itu paling mudah dimulai dari isi lemari kita. Tips yang pertama, semua jenis pakaian maksimal berjumlah 8 pieces. Cuman boleh 8 biji, jadi dress cuman boleh 8 maksimal. Celana panjang maksimal 8. Kemudian kemeja atau atasan, kalau saya bagi yang hitam maksimal 8, yang putih maksimal 8, yang berwarna maksimal 8. Lalu rok juga maksimal 8. Terus kalau suka luaran atau jaket maksimal 8 juga. Jadi kalau dihitung dari celana panjang, dress, rok, atasan itu ada, kalau saya 3, ada atasan putih, hitam, dan berwarna, dan rok itu 7 ya, dan jaket jadi 8. Jadi kalau di total semuanya itu 8 kali 8 itu 64. Tapi itu maksimal ya. Nah, itu sebenarnya hanya panduan. Kita bisa fleksibel. Tapi intinya jumlah pakaian kita itu antara 50 sampai 60-an. Itu di luar pakaian tidur dan pakaian pesta. Tips yang pertama ini tantangannya banyak ya, karena pada waktu kita sortir satu-satu, kita tahu bahwa pakaian itu sebenarnya udah lama kita nggak pakai, tapi kalau kita lihat-lihat, kita pegang, kok bahannya masih bagus, terus warnanya sebenarnya kita suka, terus apalagi ini brand mahal loh ini, aduh sayang ya. Akhirnya kita tahan, kita kembaliin lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang akan terjadi ketika teman-teman memulai hidup minimalis. Jadi saran saya, pada waktu sudah bertekad bulat untuk mau minimalis, ya kita harus benar-benar objektif menilai kalau ada pakaian yang tidak dipakai selama 6 bulan, maksimal 1 tahun, itu baju sudah harus dipertimbangkan, diberikan atau didonasikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kelihatannya simpel ya, tapi nggak gampang loh. Saya masih ingat pernah satu waktu saya sortir baju lalu menghasilkan 2 plastik besar pakaian-pakaian yang saya mau donasikan. Saya taruh di ruang tamu. Nah, yang paling atas itu kemeja warna kemeja motif kotak-kotak hitam putih. Waktu mama saya lihat, mama saya bilang gini, ini mau dikasih bajunya. Iya. Tapi kotak-kotak itu motif yang sepanjang zaman loh, dan sekarang tuh cari kain kotak-kotak itu gak gampang. Biasanya kotak-kotaknya terlalu kecil atau terlalu gede. Nah, baju kamu itu kotak-kotaknya tuh pas, gak terlalu besar, gak terlalu gede. Susah loh cari baju kayak gitu. Lah, saya dapat masukan begitu, saya lihat lagi, saya buka-buka lagi, iya ya masih bagus ya. Saya kembaliin lagi di lemari. Walaupun setelah itu saya pikir-pikir lagi, saya bilang nggak boleh deh kayak gini. Itu baju sudah lama saya nggak pakai dan sudah harus saya relakan, saya berikan kepada orang lain. Nah, selain itu masalah yang lain tuh biasanya kalau kita mau kasih barang-barang atau pakaian kita yang kita sebenarnya cenderung masih ingin menyimpan, kita tuh biasanya muncul ide-ide kreatif. Heran kan? Jadi kita lihat-lihat terus, ini sayang loh kalau dibuang. Ini bisa buat hiasan ini, bisa dibikin keterampilan ini, jadi bunga, jadi apa, kan bahannya bagus. Atau ada yang bilang, ini bahannya nyerap banget loh. Ini kan bisa buat keset atau buat lap meja, daripada beli lap meja kan bisa. Nah, khusus untuk belajar jadi minimalis, sementara abaikan cara berpikir kreatif. Untuk sementara memang kita harus abaikan.
Jadi harus benar-benar bertekad dan berkomitmen, saya mau hidup minimalis. Tips yang kedua, jadwalkan untuk membeli baju minimal 3-4 bulan sekali. Teori ini saya ambil dari salah satu artikel yang mengatakan bahwa ada 12 bulan dan ada 4 musim. Nah, 4 musim itu musim panas, musim dingin, musim gugur dan sebagainya, itu biasanya rentangnya itu sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi kalau misalnya musim panas kan pakainya beda sama musim dingin sama musim yang lain. Jadi kalau mau ganti pakaian atau ganti model itu minimal 4 bulan. Tapi bukan diganti semua loh. Misalnya 50 baju kita kasih ke orang semua, lalu kita beli baru 50 baju yang lain. Bukan begitu. Beli bajunya itu 3 atau 4 bulan sekali, maksimal 5 baju. Jadi benar-benar harus dipikirkan mana pakaian-pakaian yang sudah seharusnya kita ganti atau kita perbaharui. Nah, waktu satu pakaian yang baru dimasukkan, maka pakaian lama yang mirip harus dikeluarkan atau didonasikan. Nggak boleh ditumpuk, nanti jumlahnya jadi bertambah lagi, kembali seperti dulu. Nah, di sini susahnya kita menahan diri kan, waktu lihat teman-teman atau orang lain, aduh pakai model baru, cute banget, pengen beli. Di situ kita dilatih untuk mengendalikan diri. Jadi semakin kita pengen beli sesuatu, itu semakin harus ditahan. Biasanya saya memakai cara untuk tidak terburu-buru membeli apa yang saya inginkan. Saya tabung, saya pikirkan masak-masak, lucunya seminggu atau 2 minggu kemudian saya bisa membatalkan keputusan saya. Saya boleh mikir, saya udah punya yang model kayak gitu. Terlalu mahal untuk model yang cuman sederhana begitu. Kayaknya nggak perlu. Nah, latihan-latihan seperti ini yang kita perlukan ketika kita bergaya hidup minimalis. Tips yang ketiga, rawat sebaik-baiknya pakaian-pakaian kita, mulai dari cara penggunaannya maupun cara mencucinya. Jadi nggak semua pakaian tuh habis dipakai langsung dicuci. Celana jeans, jaket, dan pakaian-pakaian tertentu yang bahannya tebal itu bisa dipakai 3-4 kali. Dengan demikian kita hemat waktu, hemat tenaga, hemat juga biaya untuk merawat atau mencuci pakaian-pakaian kita. Biasanya harus langsung dicuci atau sekali pakai itu pakaian olahraga dan pakaian dalam. Dan sebagai penutup saya mau beritahu kenapa saya bertekad dan berjuang keras untuk belajar menjadi minimalis. Karena saya tahu bahwa gaya hidup minimalis itu bukan bicara barang sebenarnya, tapi bicara mindset atau cara berpikir. Orang-orang yang belajar minimalis akan tahu bagaimana memilah mana barang-barang yang perlu, mana yang tidak perlu. Mana barang-barang yang harus disingkirkan, mana yang barang-barang harus dirawat dan disimpan. Tanpa sadar ketika menerapkan nilai-nilai minimalis ini, mereka juga mempraktekkan itu dalam artian menjaga hati dan pikiran. Hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak perlu, yang sampah, yang racun, yang tidak membangun, itu yang harus dibuang, yang harus disingkirkan. Tapi hal-hal yang positif, yang bisa membangun, yang bisa memberkati, itu kita simpan, kita rawat, dan kita tumbuhkan. Nah, selain itu, gaya minimalis itu sebenarnya sangat alkitabiah atau benar-benar meneladani gaya hidup Tuhan Yesus yang sederhana. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada pada dirimu. Nah, di sini kita diajarkan, kita benar-benar memakai, membeli, menggunakan barang-barang yang sesuai yang kita perlukan. Bukan menyimpan, menumpuk, dan menimbun, lalu menghabiskan waktu kita untuk merawat, menghabiskan uang kita untuk menyediakan lemari, tempat penyimpanan, mencuci, ya, sehingga kita memakai waktu dan hidup kita untuk hal-hal yang sebenarnya adalah nggak penting, nggak berguna. Nah, salah satunya survei mengatakan bahwa dari seluruh isi lemari kita, khususnya wanita, sebenarnya hanya 30% yang benar-benar kita pakai dan kita gunakan. Jadi bayangkan, kita menghabiskan waktu, tenaga, dan hidup kita itu untuk mengurus 70% isi lemari kita yang sebenarnya tidak terlalu berguna dan tidak terlalu penting. Disinilah kita melihat pelajaran yang sangat mendalam. Tuhan Yesus itu menabrak tradisi-tradisi yang diajarkan oleh dunia. Dunia mengajarkan kumpulkan, beli, dapatkan sebanyak-banyaknya, lagi dan lagi. Tapi Tuhan ajarkan makin mengurangi, makin melepaskan, makin merelakan, makin menyingkirkan hal-hal yang tidak penting, yang terlalu banyak menyerap energimu. Dan kesimpulannya atau singkatnya, semakin sedikit semakin bahagia. Orang dunia semakin banyak semakin bahagia, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Semakin banyak semakin stres, tertekan, dan tidak produktif karena waktu kita habis untuk mengurus hal-hal yang tidak penting tadi. Tapi ketika yang kita miliki tidak terlalu banyak, kita bisa pakai energi kita untuk hal-hal lain yang lebih berguna,
bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. So, sampai di sini video teduh saya pagi hari ini. Semoga engkau terinspirasi untuk belajar hidup minimalis, meneladani gaya hidup Tuhan, dan menikmati kehidupan yang semakin sedikit, semakin bahagia. Sampai ketemu di video teduh selanjutnya. Semoga hatimu teduh selalu.